Hai semuanya, selamat datang di Unheard Voices, podcast yang akan membahas semua topik menarik di sekitar kita dengan para ahlinya yang secara rutin akan hadir setiap bulannya dari American Corner Universitas Airlangga. Bersama aku, Najla, intern dari American Corner Universitas Airlangga. Dan hari ini kita nggak sendirian karena kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan bulan ini, yakni pendidikan. Tapi kalau pendidikan aja di masa sekarang tentunya udah sering kita dengar. Tapi gimana kalau pendidikan yang akan berkelanjutan, terutama terkait pekerjaan? Dan hari ini sudah hadir bersama kita Dr. Niken, seorang dokter dan juga master dari komunikasi. Halo Dr. Niken. Hai Najla. Gimana ini kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Najla gimana kabarnya? Baik tentunya. Nah, untuk topik kali ini nih dok, kan kita mahasiswa nih seringnya selalu beranggapan kalau abis lulus nih kita bisa langsung kerja. Terutama kalau dengan banyaknya kompetisi kali ini antara kita bisa dapat kerjanya itu cepet atau kita kompetisi lagi dengan yang lainnya. Nah sebenarnya nih aku kepo banget karena Dokter Niken ini kan udah banyak juga pengalamannya. Apakah lingkungan kerja dan pekerjaan ini 180 derajat berbedanya dengan kehidupan kuliah? Oke, menarik banget ya pertanyaannya ya. Karena emang kalau kuliah itu kita kan tertata ya, ada kurikulumnya. Terus hari ini kita belajar ini, besok belajar ini. Even kalau kuliah itu lebih sekarang ada yang namanya Merdeka Belajar. Terus kita dikasih ruang untuk bisa explore, misalnya nih nugas gitu ya. Boleh make it an essay, kamu boleh cerita, boleh apa gitu. Tapi beda ya kalau di kedokteran yang mana itu ilmunya eksak banget dan mungkin juga dirasain sama teman-teman yang jurusan eksak lainnya gitu. Jadi balik lagi gimana sih kehidupan kuliah sama kehidupan kerja gitu. Pasti beda banget ya. Karena kan kerja itu kita ketemu sama hal yang lebih beda, lebih heterogen, lebih macam-macam lagi. Itu dari segi lingkungan, dari segi orangnya juga kan, dari segi masalahnya itu juga beda. Kalau kuliah kita habis sekolah gitu ya, habis dapat kuliah, ngerjain tugas, dikumpulin, pulang. Seteratur itu sih. Yang nggak teratur adalah mungkin kegiatan-kegiatan ekstra kuliahnya ya. Misalnya kita mau chill sama teman atau kerja kelompok yang harus ngumpulin teman-teman dan sebagainya gitu ya, sesuai passion kita. Kalau kerja tuh nyambung sama hajat hidup kita gitu, dimana kita kerja untuk istilahnya menyambung hidup ya. Jadi nerusin apa yang udah kita ambil dulu kuliah tuh, sekolahnya apa, kerjanya apa. Tapi nggak harus terkorelasi ya. Kayak aku sekolah dokter tapi juga sekolah komunikasi. Kenapa sih kita kuliah? Karena emang kalau di negara Indonesia sendiri tuh kita kerja itu masih diakuinya dari status gelar sarjana kita gitu, dari gelar akademis kita gitu ya. Beda sama beberapa pekerjaan yang mungkin gak ngeliat title itu gitu. That's why memang sekarang ada orang yang dalam tanda kutip terpaksa nih, oke lah aku kuliah gitu kan, oke lah aku SMA, oke lah aku harus punya ijazah untuk aku kerja. Tapi secara praktis, secara praktek itu kalau kerja itu pasti itu tadi ya, beda banget. Bedanya dari segi pengorbanan ya. Kalau kita kuliah tuh berkorbannya bayar SPP ya. Terus masih ditanggung sama orang tua mungkin ya. Terus dari segi waktu juga tidak sebanyak kalau kita kerja gitu. Dan tuntutannya juga lebih besar kerja gitu. Oke, kalau dari pengalamannya Mbak Niken sendiri nih, tuntutan seperti apa yang mungkin sangat berbeda banget nih ketika kuliah nih? Contoh, mahasiswa ini kan banyak banget yang ikut kegiatan,
ikut UKM, ikut lomba, ataupun ikut event-event lain yang mereka selenggarakan. Nah, apakah dengan tekanan untuk membuat acara-acara seperti itu pun itu akan sama besarnya ketika misal kita ada di pekerjaan, atau mungkin ternyata lebih besar lagi loh, dan itu cuman baru beberapa persennya aja? Oke, kalau dari masalah tuntutan tuh ada kemasannya sendiri-sendiri ya. Kalau dalam pekerjaan memang disesuaikan dengan expertise kita, kemampuan kita, dan juga apa yang kita pilih gitu. Misalnya kita memilih untuk kerja sebagai A, B, C, pasti di situ ada SOP-SOP-nya. Even kita memang kalau kuliah juga ada SOP gimana kita sebagai mahasiswa tuh harus ngerjain PR dan sebagainya. Tapi balik lagi ke kemauan kita gitu. Kalau kerja itu kan impactnya balik ke kita ya. Kalau kuliah itu dari segi biaya aja kita yang bayar gitu. Jadi sedikit banyak itu ya udahlah, aku kuliah, aku udah bayar, aku harus dapat ini gitu. Terutama pasti tangible things-nya. Hal yang kalian sasar secara materi adalah ijazah gitu. Nah, kalau kerja itu lebih banyak lagi. Itu untuk diri kalian sendiri, mungkin untuk orang terdekat kalian, mungkin yang belum menikah, kalian kerja untuk orang tua kalian, untuk kakak adik kalian gitu kan. Dan untuk masa depan kalian sendiri, gimana nanti ketika setelahnya itu kalian berkeluarga atau pingin hidup yang lebih layak ya secara impian kalian kayak gitu kan, pasti punya life goals yang lebih jauh gitu ketika kalian kerja dibanding dari kuliah gitu. Memang kalau sekarang itu tadi balik lagi aturan di sini kan pijakan pertama untuk kerja ada kuliah gitu. Benar. Nah, bedanya memang supaya nggak kaget adalah ya dimanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ekstra kuliah di luar kuliah, yang mana kalian tuh bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lebih beragam gitu. Nah, itu yang akan kita hadapin di dunia kerja gitu. Kita nggak tahu nih waktu kita nyemplung di dunia kerja, kita nggak ngerti ketemu siapa, terus permasalahannya apa, dan masalah itu tidak terkotak-kotak sesuai dengan expertise masing-masing gitu. Katakanlah misalnya aku nih seorang dokter, ternyata masalahnya bukan penyakit aja, ternyata masalahnya nggak cuma di pasien, tapi di keluarga pasiennya, misalnya di level ekonomi pasien, yang mana gimana ya cara nolong ketika pasien itu nggak mampu gitu, atau keluarganya gimana ya cara memanage emosi seorang keluarga pasien yang bingung ketika keluarganya ini tuh sakit. Nah, itu juga ada dinamika-dinamika yang akan kita hadapi ketika kita kerja dan kita tuh nggak dapat ketika kuliah gitu. Berarti memang pekerjaan ini punya tekanan, tapi mungkin kita bisa cicil dikit-dikit dari aktivitas kita di luar kuliah, dan itu mungkin menyita waktu kita sedikit, tapi setidaknya supaya setelah kita lulus kita juga nggak sekaget itu. Dan juga ada beberapa hal kejutan-kejutan yang mungkin kita nggak bisa tebak lagi ya. Pekerjaan itu akan selalu beragam, kita ketemunya orang beragam juga, waktunya akan beragam lebih banyak dari kuliah. Nah, tapi kalau dari Mbak Niken sendiri nih, apa pengalaman mungkin yang paling culture shock ketika itu pekerjaan, selain mungkin waktu yang mungkin berbeda atau ketika bertemu dengan orang-orang yang berbeda gitu, Mbak? Oke, kalau kuliah mungkin karena kita ini sebagai mahasiswa ya, dan kita itu dalam tanda kutip title-nya itu masih belajar, jadi masih banyak excuse ketika kita itu tidak menyelesaikan sesuatu. Katakan hal kecil adalah tugas misalnya, atau kita melakukan kesalahan misalnya terlambat gitu ya. Itu punishment-nya itu tidak sebesar kalau kita kerja gitu. Kenapa? Karena kerja itu kita bertanggung jawab di bawah sebuah korporasi, sebuah institusi yang mana dia tuh punya nama, kemudian si korporasi atau institusi ini kan mempercayakan brand dia, perusahaan dia, kantor dia tuh kepada kita sebagai SDM yang bisa ngasih performa yang baik untuk masyarakat gitu. Nah, kalau sekolah kan kita perform untuk diri kita sendiri gitu. Kalau kamu belajar ya kamu bakal pinter. Kalau kamu bersosialisasi kamu punya teman banyak ya gitu aja. You choose what you do gitu. Kalau kamu nggak belajar ya udah yang rugi kamu sendiri. Nah, kalau kerja misal kamu males, kamu telat atau nggak ngerjain sesuatu, yang rugi nggak cuman kamu nih. Kamu bisa emang rugi dari segi misalnya nggak naik pangkat dan sebagainya, tapi nama dari perusahaan ini juga akan rugi gitu. That's why tuntutannya lebih banyak dan kamu akan lebih diminta banyak komitmennya ketika kerja gitu. Oke, berarti mungkin aku bisa singkatnya bahwa lingkungan kerja itu tuh
akan selalu menjadi tantangan yang tiap hari nih kita lihat. Misal ada masalah yang belum beres, bisa jadi kita kena marahnya. Atau mungkin lingkungan kerja yang lagi hektik banget, kita juga ikut-ikutan hektik. Dan mungkin itu akan selalu menyita waktu kita ketika kita bekerja. Nah, cuman nih Mbak, karena kan kita ngelihat banyak sekali jumlah mahasiswa yang itu lulus setiap tahunnya. Dan juga mereka juga ingin mendapatkan kepastian dalam artian penghasilan juga. Sedangkan ketika kita lulus nih, istilahnya kita ini sedang barusan selesai dari belajar. Dan pasti orang akan mungkin melihat kita, oh ini baru selesai tahap 1, belum ke tahap 2 dan tahap selanjutnya. Apakah menormalisasi bahwa dengan kita lulus fresh graduate itu kita boleh dapat gaji yang tinggi karena jurusan kita sulit dan sebagainya, itu jadi hal yang bisa diwajarkan, atau sebenarnya gak seperti itu kok gitu? Oke, jadi aku pengen cerita ya berdasarkan pengalaman aku. Ternyata tuh pengorbanan tuh gak melulu uang gitu. Jadi kalau kita sekolah tuh berkorban, misalnya bayar SPP, bayar UKT gitu kan. Tapi ternyata kita juga berkorban waktu, kita berkorban misalnya kebersamaan sama orang tua gitu ya. Nah itu juga yang bisa kita tuai nanti ketika kita kerja gitu. Segala pengorbanan ini misalnya waktu kuliah gitu ya, kita belajar nih di luar jam kuliah gitu, dengan chill sama teman-teman kayak gitu tuh kita dapat pelajaran. Oh ternyata kalau misalnya ketemu teman-teman dari jurusan lain, konfliknya beda nih, aku harus lebih ngalah sama dia atau aku harus lebih ngeluangin waktu karena si temen ini bisanya ketemunya malam dan sebagainya. Terus kalau katakan tugas kelompok aja, kalian pasti lebih nyaman, mungkin ada yang lebih nyaman untuk kerjain sendiri daripada kerja kelompok karena oh ya, that's my perfection gitu ya. Aku pengen cepat selesai, aku pengen tugas ini selesai ala aku gitu. Tapi dengan kamu kerjain bareng-bareng, kamu secara gak langsung tuh belajar. Oh caranya menyelesaikan masalah bareng-bareng tuh misalnya dengan mendengar atau mau berbagi tugas gitu ya. Oke aku di part ini, dia di part ini, dan kamu harus kasih trust ke dia. Nah itu semua tuh proses yang akan terbangun ketika kamu kuliah dan nanti akan kebawa ke dunia kerja gitu. Secara gak langsung seperti itu. Karena dulu aku juga sempat ngalamin ya, kapan ketika aku itu berorganisasi dan ketika aku pingin belajar bener-bener yang jadi anak kupu-kupu gitu, kuliah pulang ternyata tuh beda banget gitu. Dan relasi yang aku bangun ketika kuliah tuh sangat bermanfaat banget ketika aku kerja. Hal kecil adalah ada seorang dokter ya waktu itu ya, dia tuh nolongin aku gitu, ngajarin aku ketika aku kuliah, terus aku bina hubungan dengan baik sama dia gitu, sama teman-teman juga. Ternyata ketika kerja itu kita bisa kerja sama gitu, kayak making something kayak gitu. Oh ternyata, terus aku ambil pelajaran, coba kalau kuliah dulu aku nggak jalin hubungan baik, mungkin nggak akan terjadi sesuatu ini. Nah kayak gitu. Jadi pikirlah sesuatu yang tangible juga, yang intangible ya, yang tidak bisa kita ukur dengan materi. Dan itu justru dipupuknya lama banget gitu, dari mulai kuliah gitu, membutuhkan waktu gitu, dan nggak bisa dihitung sih. Oh jadi sebenarnya kuliah ini, kalau orang-orang kan beberapa bilang kalau kuliah itu pendidikan biasa aja, mungkin kita bisa dapat dari tempat lain, tapi ternyata kuliah itu adalah waktu dimana kita eksplorasi sebesar-besarnya, kita belajar dari sisi manapun sebesar-besarnya, dari siapapun juga, supaya ketika di masa depan kita juga punya kesempatan yang kita mungkin gak bisa tebak nih, kita ketemu siapa lagi, ternyata kenal sama dosen kita, dan kita dapat rekomendasi dan sebagainya. Ternyata itu hal yang valid terjadi ya Mbak ya. Iya, dan memang sekarang formalitas pendidikan tuh masih terukur dengan ijazah, dengan kita ngumpulin tugas, yaitu sebuah dinamika yang harus kita jalanin untuk dapat pelajaran-pelajaran lain. So kalau kalian kuliah ini ngerasa jenuh atau ngerasa berat ketika jalanin yang formal-formal itu, boleh kok ngelakuin yang hal-hal di luar itu, yang informal itu, dengan misalnya kayak gini, podcasting something, cerita hal-hal kecil gitu ya, hal-hal sederhana yang relate sama kehidupan kuliah kita. Misalnya itu kan ngasih ruang teman-teman untuk oh iya aku bisa cerita, oh udah aku capek nih aku pengen cerita, terus didengerin bareng-bareng, itu udah berarti banget sih buat teman-teman.
Nah, tadi itu mungkin cara kita bisa punya coping mechanism-nya ketika kita kuliah. Tapi kalau kita kerja nih Mbak, kan misal kita bangun pagi jam 7, kita pulang jam 5, belum nanti pulang misal macet. Terus kita di rumah mau gak mau istirahat, atau mungkin ada tugas lain, atau mungkin ada sambil kerjaan lain juga. Itu kan rasanya kalau dibayangin aja udah, wah bisa gak ya untuk survive dengan keadaan seperti itu. Nah, dari Mbak Niken sendiri ada gak cara-cara supaya kita tetap bisa untuk happy ketika kita bekerja untuk kehidupan kita sendiri? Kalau aku sih do what you love what you do gitu. Jadi kalian harus cinta sama apa yang kalian lakukan gitu, dan apa ya yang kalian lakukan tuh juga harus kalian suka gitu. That's why nggak ada rasa berat, nggak ada rasa apa ya terbebani gitu. Karena itu tadi kerja itu kan nggak 1-2 hari ya. Makanya kita dari awal aku pingin jadi ini, dan kerja itu luas banget. Pekerjaan tuh nggak cuman yang berangkat pagi pulang malam gitu ya. Ada yang tipenya misalnya pengusaha, ada yang work from home, ada yang modelnya banyak banget. Itu kalian pilih, dan pilihan itu bisa kalian lihat sejak kalian kuliah gitu. Jadi ternyata pekerjaan ini tuh menyenangkan ya. Pekerjaan seperti ini menyenangkan. Tapi pelajarilah juga resikonya dan hal-hal yang gak enak, supaya kalian itu bikin kalian makin cinta gitu sama pekerjaan. Kalau kalian tahu gak enaknya, kemudian kalian ngerasa tertantang, disitulah rasa cinta terhadap pekerjaan tuh muncul. Gitu. Ketika kita merasa tertantang, di situ kecintaan kita terhadap pekerjaan kita muncul. Itu jadi kata-kata ke-trigger banget gitu. Ya aku harus bisa lebih nih, aku bisa menyelesaikan ini kok gitu. Tapi kalau kalian males, aduh kok susah ya, nah itu kalian belum suka tuh. Berarti kita harus mau gak mau nih bisa secara mandiri memunculkan kesukaan akan apa yang kita pelajari, apapun itu. Nah, kalau dari sisi Mbak Niken sendiri dengan background dokter dan juga ada komunikasinya juga nih. Ini kan dua hal, antara satunya ini eksakta sekali dan satunya sosial. Boleh gak sih Mbak diceritain dikit alasan latar belakang kenapa Mbak memilih dua hal ini? Kalau dokter itu karena awalnya emang disuruh orang tua ya. Ini juga pilihan kuliah yang mungkin teman-teman beberapa ngalamin ya, memilih jurusan karena disuruh orang tua. Tapi di situ aku belajar tadi menerapkan aku harus mencintai apa yang akan aku pilih, apa yang aku akan jalani gitu. Aku menelusuri enak gak sih ya kuliah kedokteran tuh kayak gitu. Tapi emang dari kecil passionku tuh di bidang komunikasi. Di bidang public speaking, terus kayak getting socialized sama orang gitu. Nah, setelah aku belajar kedokteran yang mana ternyata itu selalu berhubungan dengan manusia ya, ngobrol sama pasien, sama keluarga pasien. Kayaknya bisa nih ilmunya nih dikembangkan. Terus aku ngambil jurusan komunikasi. Kenapa harus kuliah? Sebenarnya secara praktis aku udah kerja di bidang itu ya, di bidang public relation. Tapi lagi-lagi negara kita ini mengakui expertise kita itu bukan secara praktis, bukan karena lamanya kerja, tapi karena ada title gitu. That's why aku ambil sekolah gitu. Yang mana karena aku suka bidang itu ya, aku menjalani sekolah itu dengan oke aja sih. Dan juga itu jadi faktor pendukung pekerjaanku ke depannya gitu. Ini jadi behind the story alasan Mbak Niken ini memilih kedokteran dan juga komunikasi juga. Dengan dua hal ini yang Mbak udah sukain nih sejak dulu, udah lama. Pernah gak sih Mbak mengalami kesulitan ketika ini udah ada tahap pekerjaan? Istilahnya kan kalau kita melihat seorang dokter ini udah sangat wah, belajarnya lama, masuknya pun susah, keluarnya pun juga harus berusaha banget. Artinya kan usaha untuk ada di dalamnya dan juga output itu kan suatu hal yang bisa tergaransikan lah. Dan juga dengan komunikasi. Pernah gak sih Mbak untuk merasakan langsung dari kompetisi dalam dunia pekerjaan yang misal, wah ini kok saingannya semakin lebih-lebih lagi gitu? Jelas ya, kalau orang lihat pekerjaan dokter itu kayak wah banget. Tapi bagi aku seorang dokter, effortnya tuh sama kayak pekerjaan yang lain. Dimana ketika pasien banyak, ternyata dokter tuh juga banyak. Jadi perbandingan antara jumlah dokter dan pasien tuh juga udah hampir imbang. Terus
aku juga keluar nih rasa khawatir, oh iya ya kalau misalnya aku tidak punya value yang lebih, nggak punya nilai lebih dalam diriku yang bisa aku tawarkan ke masyarakat, aku akan sama nih sama dokter-dokter yang lain dan aku bahkan bisa nggak dipilih sama pasien untuk misalnya berobat ke aku, konsultasi ke aku atau even cerita ke aku gitu. Jadi balik lagi ke diri masing-masing, kalian harus punya value dari diri kalian gitu, apa yang mau kalian tunjukkan ke masyarakat gitu. Tapi balik lagi untuk memunculkan itu kan harus kalian punya passion gitu ya. Punya apa ya? Keyakinan, terus apa yang kalian tunjukkan, expertise itu tadi ya, kemampuan secara akademis maupun non akademis gitu. Oke, berarti dua hal yang Mbak Niken highlight nih dari awal, bahwa semua hal yang mungkin kita jalanin susah atau mungkin awalnya agak ngerasa kok susah banget nih, kepaksa banget, tapi mau gak mau harus cari sisi positifnya untuk kita bisa sukain, kita bisa dalamin lagi. Dan juga ternyata apapun value yang kita pelajarin, yang secara gak langsung kita dapetin, kita manfaatin selama kita kuliah, itu bisa jadi daya tawar kita di masa yang akan datang. Ya betul banget, sama kayak kamu mencintai seseorang ya. Saya kalau naksir sama orang tuh kayak kamu mau ngelakuin hal yang gak enak sekalipun, itu kamu happy gitu. Karena kamu ngerasa aku akan mendapatkan sesuatu dan rasa berkorban tuh gak ada gitu. Karena kamu ngelakuin itu untuk yang kamu sayang, terus ngelakuinnya juga ya itu tadi dengan happy. Sama kayak pekerjaan juga kayak gitu sih. Kalian pasti bisa ngerasain lah kalau pakai korelasi itu ya. Tadi satu hal lagi nih yang aku ingat dari Mbak Niken adalah kita tuh harus ingat untuk giving back orang lain. Kalau misalkan dari konteksnya Mbak Niken adalah seorang dokter, harus ingat bagaimana ini bisa berimpact ke orang lain juga, pasiennya. Mungkin kalau dari mahasiswa sendiri, karena aku masih mahasiswa nih, gimana sih mungkin aku tuh bisa berperan ke lingkungan sekitar aku, sekecil mungkin dari teman-teman circle aku dulu, atau dari teman-teman jurusan aku. Gimana sih aku tuh bisa berdampak bagi mereka. Ternyata ini adalah sumber di mana kita bisa survive apapun keadaannya. Gitu ya Mbak ya? Iya ya, jadi every single thing matters gitu menurut aku. Misalnya as simple as kalian nggak buang sampah sembarangan tuh dampaknya ke bumi, walaupun nanti berdampaknya 50 tahun lagi, you give something gitu. Misalnya kalian cerita tentang aku tadi dapat ini nih, ternyata buang sampah tuh nggak boleh loh, buang sampah sembarangan tuh nggak boleh loh. Terus misalnya as simple as kamu nggak pakai kantong plastik lagi, itu kayak kamu udah ngelakuin sesuatu yang besar sih sebenarnya. Jadi you mean it gitu, kamu kerjain sesuatu itu niatin bahwa kamu akan give something untuk dunia, untuk teman-teman kamu, atau misalnya kalau ke teman-teman ya udah yuk belajar bareng gitu. Aku dulu yang sering aku manfaatin, tapi temanku seneng, aku seneng, jadi kayak simbiosis mutualisme ya. Aku tuh tipe belajarnya itu audio. Sedangkan temanku itu sukanya belajar tuh kayak ngoceh aja. Jadi aku ajak terus belajar bareng, yuk belajar bareng, supaya kalau kamu ngoceh itu ada yang dengerin dan aku bisa masuk nih ilmunya gitu. Jadi dua-duanya akhirnya bisa sama-sama belajar. Nah, hal-hal kayak gitu bisa kalian manfaatin gitu. Berarti itu harus, contoh kecil aja sih. Berarti harus tetap sadar sama semua hal yang cocok sama kita. Bener. Sekecil apapun itu gitu. Jadi malam ini kita udah dengerin banyak banget soal gimana sih kita harus suka, kita harus belajar untuk menerima apapun yang kita pelajarin, meskipun itu agak sulit di awal. Dan juga gimana caranya kita punya value dan itu menjadi daya tawar kita, menjadi sisi kelebihan kita dibandingkan orang-orang yang mungkin kita sedang berkompetisi. Ternyata itu adalah hal yang bisa kita terapkan setelah lulus kuliah dan mungkin menjadi salah satu goals ketika kita lulus dari pendidikan. Nah, benar banget. Jadi untuk yang sudah mendengar Unheard Voices Podcast, Talks by the Truth. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!